Inter Milan hampir menang tipis atas tim promosi di Liga Italia yaitu Como 1907. Como 1907 yang dimiliki oleh PT Jarum membuat Inter Milan harus menunggu hingga babak kedua untuk mencetak gol. Carlos Augusto memecah kebuntuan Nerazzurri setelah memanfaatkan situasi bola mati. Sudah berhasil unggul, Inter Milan sempat beberapa kali kewalahan menghadapi pergerakan dari Como 1907. Nico Paz sempat mengancam gawang yang Sommer, tetapi usahanya masih belum efektif. Inter Milan hampir dihadapkan dengan kemenangan tipis saat melawan tim promosi. Namun, tim asuhan Simone Inzaghi masih menyimpan kejutan pada injury time. Marcus Thuram hadir lewat gol telatnya untuk menegaskan dominasi Inter Milan. Nerazzurri tergolong sebagai salah satu tim paling konsisten di Liga Italia pada musim ini. Pada 5 laga terakhirnya, Inter Milan belum terkalahkan dan berhak menempati peringkat ketiga pada klasemen sementara Liga Italia, yang mana Inter Milan masih menyimpan satu laga lagi. Harapan Inter Milan menembus puncak masih terjaga. Di laga lain, Fiorentina yang menjadi sensasi pada awal musim justru lesu menjelang akhir tahun. Dalam 2 laga terakhirnya di Liga Italia, Fiorentina menelan 2 kekalahan secara beruntun. Yang terbaru, David De Gea dan kawan-kawan takluk dari Udinese dengan skor 1-2. Fiorentina gagal menjaga keunggulan yang dihasilkan dari gol penalti Moise Kean pada menit awal. De Gea gagal membendung 2 gol balasan dari Udinese yang membuat timnya kehilangan poin. Hasil tersebut memang tidak terlalu mempengaruhi posisi tim asuhan dari Rafael Palladino. Fiorentina tetap menempati peringkat kelima pada klasemen sementara Liga Italia. Sementara itu, Juventus sukses mengakhiri tren tanpa kemenangan di Serie A pada 4 laga beruntun di mana mereka selalu bermain imbang. Kini anak asuhan dari Thiago Motta sukses mengalahkan Monza dengan skor tipis 2-1. Gol Monza dihasilkan oleh Samuel Berindelli, sementara itu gol dari Juventus dicetak oleh Weston McKennie dan Nicolas Gonzalez. Hasil ini membuat Juventus meraih 31 poin dari 17 laga, dan Juventus menempati peringkat 6 klasemen sementara Liga Italia 2024-2025. Di sisi lain, Monza ada di posisi ke-20 dengan koleksi 10 angka. Sementara itu, tim yang diperkuat bek timnas Indonesia Jaitis yaitu Venezia meraih hasil positif di pekan ke-17 Serie A 2024-2025. Jaitis dan kawan-kawan tampil apik untuk mengalahkan Cagliari dengan skor 2-1. Venezia membuka keunggulan di menit ke-38. Francesco Zampano mencetak gol untuk Venezia. Gol kedua bagi Venezia hadir di menit ke-68. Upaya individu dari Marin Sueco mampu membobol gawang Cagliari. Cagliari sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-76 melalui sang pemain guide yaitu Leandro Pavoletti. Namun, hingga akhir laga mereka tidak bisa mencetak gol kedua ke gawang Venezia. Sementara itu, Napoli yang bertandang ke markas Genoa menang tipis dengan skor 2-1. Tim tamu butuh menunggu 15 menit untuk membuka keunggulan melalui Frank Anguissa. 8 menit berselang, Amir Rahmani memperlebar jarak skor menjadi 2-0. Genoa hanya sanggup membalas 1 gol lewat Andrea Pinamonti pada menit ke-51. Dengan hasil ini, Napoli terus menempel Atalanta yang berada di puncak klasemen. Di pertandingan lainnya, Lazio membawa pulang kemenangan 2-1 dari kandang Lecce. Bianco Leste mendapat penalti saat babak pertama memasuki masa injury time. Insiden tersebut sekaligus membuahkan kartu merah langsung bagi Federico Guebet sebagai pelaku pelanggaran. Castellanos maju sebagai eksekutor Lazio dan berhasil mencetak gol. Keunggulan jumlah pemain membuat Lazio semakin leluasa untuk mengeksploitasi pertahanan Lecce. Meski Lazio sempat kebobolan lewat Tete Morente, Lazio mampu membalas via Adam Murisic. Dengan hasil ini, Lazio kini bertahan di posisi 4 besar alias zona Liga Champions. Mereka menghuni tangga keempat klasemen dengan raihan 34 poin. Sementara itu, Lecce berada di posisi ke-14.